Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam Talkshow Bincang hari ini. Sedikit bergeser waktunya di hari ini ya, hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Dan pemirsa, jangan lupa juga nih untuk terus memfollow seluruh media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook di @sultantv.co dan juga YouTube streaming kita di sultantv.co. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 02. Kita akan membahas tema yang sangat menarik pemirsa di hari ini. Kita akan membahas terkait dengan transformasi seni di era virtual. Dan melalui Zoom Meeting Sultan TV, kita telah terhubung dengan Kang Bob Edrian, adalah seorang kurator, penulis, pengajar seni rupa dan musisi yang berdomisili di Bandung, dan juga fokus kuratorialnya mencakup perkembangan sound art dan seni media khususnya di Indonesia. Assalamualaikum Kang Bob Edrian. Selamat pagi Kang. Selamat pagi. Ya, terima kasih Kang ya sudah mau berkenan meluangkan waktunya, dan bahwa Kang Bob Edrian ini juga selaku Project Manager New Art Sculpture Park di Bandung ya Kang. Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit kepada pemirsa Sultan TV untuk New Art Sculpture Park ini apa Kang? Silahkan. Oke, ini maaf ya tadi gangguan koneksi sedikit ya. Ini Ya. New Art adalah tempat, sebenarnya ruang yang diinisiasi sama Pak Nyoman Nuarte. Jadi karya-karya Pak Nyoman itu semua tersebar di satu kawasan New Art yang kurang lebih luasnya 2,5 sampai 3 hektar gitu. Ini ruang untuk pameran seni rupa, ruang pertunjukan, banyak tempat yang bisa dieksplorasi di sini. Tapi mayoritas memang ini tempat pamerannya gitu ya, patung-patungnya Pak Nyoman gitu. Oke, dan terbuka untuk umum, masyarakat bisa hadir ke sana? Betul, New Art baru buka belakangan ini, setiap Rabu sampai Minggu. Jadi kalau misalkan mau berkunjung melihat karya-karya Pak Nyoman, atau misalkan kita mau kerjasama bikin program, silakan datang langsung ke New Art. Oke, Kang Bob, kita mau bahas soal transformasi seni di era digital. Mungkin belakangan kemarin ya, ini saya juga belum tahu nih apakah ada kaitannya dengan seni kita, NFT dan juga Gozali Everyday. Apakah ini juga salah satu fenomena transformasi seni di era virtual. Namun mungkin sebelum kita bahas mengkerucut tentang NFT dan juga fenomena Gozali Everyday kemarin, bagaimana sih Kang dengan seni khususnya di Indonesia pada saat ini? Oke, kalau bicara perkembangan seni rupa ya mungkin seni rupa Indonesia kayaknya agak panjang ya ceritanya. Tapi kita menyebut era hari ini itu era seni rupa kontemporer, di mana sebenarnya ide terus kemudian gagasan visual itu udah saling silang, beda dengan periode sebelumnya gitu ya, periode modern, periode postmodern yang memang aturan-aturan keseniannya mungkin lebih rigid gitu ya. Sekarang semua orang bisa mengolah banyak visual, medium juga material bisa bisa macam-macam, mulai dari yang konvensional kayak misalkan seni lukis, seni patung, sampai new media gitu. Saat ini karya-karya instalasi itu banyak bermunculan. Jadi kalau bicara perkembangannya hari ini, sebenarnya spektrumnya sangat luas gitu ya. Saking luasnya mungkin bisa jadi sebenarnya cukup membingungkan gitu ya, mana yang disebut seni dan mana yang bukan gitu. Karena material, medium, gagasannya bisa bermacam-macam dan platformnya pun macam-macam, dari fisik atau di museum yang sifatnya ruang fisik, tapi sekarang juga maksudnya merambah, terutama ketika kondisi pandemi hari ini ya, pameran-pameran virtual gitu. Jadi karya seni juga tidak tidak hanya di ruang fisik tapi masuk ke ruang-ruang digital juga gitu. Oke, kalau secara perkembangan sendiri untuk dunia seni rupa ya, termasuk seni rupa di Indonesia, negara mana sih Kang yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan seni di Indonesia? Sebenarnya kalau kita bicara seni rupa kontemporer gitu, sejak tahun 89 itu perkembangan secara global. Kita juga mengenal ada istilah globalisasi. eh Ketika bicara pengaruh satu negara atau dua negara itu sudah tidak valid lagi gitu ya sekarang. Oke. Jadi dengan adanya internet, setiap seniman bisa mencari referensinya dari berbagai macam negara ya. Tidak ada yang kemudian sangat dominan mempengaruhi negara tertentu gitu. Berbeda dengan periode sebelumnya yang mungkin akses informasi terbatas, kemudian juga
mobilisasi seniman gitu ya sudah agak terbatas. Kalau sekarang seniman Indonesia misalkan dia bisa residensi ke beberapa negara, Ya. kemudian dia balik lagi mempresentasikan hasil studi atau referensinya, dan jadi bisa sangat bercampur gitu ya perkembangannya di Indonesia saat ini. Tapi untuk kawasan maksudnya regional Asia Tenggara sendiri sebenarnya Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang cukup diperhitungkan gitu ya dibanding dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara gitu. Oke, sempat disinggung sebetulnya tadi oleh Kang Bob, artinya apakah kemudian perubahan zaman dan juga kebiasaan manusia itu sendiri ini seiring juga dengan perkembangan seni setiap tahunnya, setiap abadnya? Ya, kalau ditarik dari perkembangan di peradaban manusia gitu ya, itu jelas sangat signifikan ya kaitannya antara misalkan perkembangan teknologi dengan atau khususnya di seni rupa gitu. Di tahun 60-an contohnya ada mulai penggunaan kemudian fotografi, kamera gitu ya. Kemudian kamera di seni rupa juga merespons dengan munculnya karya-karya seni dengan misalkan video art, kemudian fotografi juga sudah ada pembeda gitu ya, antara fotografi yang kemudian digunakan hanya sebagai dokumentasi, tapi kemudian juga ada fotografi yang diolah menjadi karya seni, tidak hanya untuk merekam momen gitu. Jadi perkembangan teknologi itu mau nggak mau sebenarnya juga membuat seniman-seniman juga beradaptasi ya. Kalau ditarik lagi ke zaman dulu, penemuan warna juga itu kan sebenarnya bagian-bagian dari perkembangan teknologi gitu ya. Dulu ketika misalkan belum populer lukisan itu melalui kanvas gitu, dulu mungkin di tembok ada istilahnya teknik-teknik fresco, teknik tempera gitu ya, itu menggunakan warna-warna yang sebenarnya itu juga diambil dari alam, kemudian diolah, dan sekarang sudah gitu ya. Kalau mau jadi pelukis, cat-catnya sudah bisa ditemukan di toko-toko, misalkan yang menjual cat-cat yang khusus gitu, untuk melukis gitu. Sekarang lukisan, patung itu juga seringkali dianggap sebagai itu, oke, ini disebut seni rupa konvensional gitu, karena eksplorasinya sudah dilakukan selama berabad-abad. Kemudian sejak 60-an, mungkin startnya dari 50, 60 sampai hari ini, banyak perkembangan yang kemudian punya kategorisasi baru gitu ya, seni dan teknologi gitu. Akhirnya muncul hari ini mungkin yang cukup advance adalah misalkan internet art gitu ya, bagaimana karya seni kemudian diolah dalam gagasan atau dalam platform internet. Dia bisa jadi tidak penting lagi untuk hadir di ruang fisik, tapi dia cukup perlu hadir di layar atau bahkan di internet itu sendiri kayak gitu. Oke, tapi kalau Kang Bob sendiri melihat adanya hadirnya teknologi, kemudian juga internet yang sebetulnya memudahkan. Namun kalau untuk para seniman sendiri ini kesempatan, peluang atau ancaman itu sendiri? Tergantung ya. Sebenarnya nggak cuma internet ya, segala hal juga bisa dianggap sebagai bisa diambil manfaatnya atau dianggap sebagai ancaman. Tapi sejauh ini ketika bicara spesifik internet gitu ya, periode mungkin 2000-an awal sampai 2010-an lah, 2010 sampai 2010-an, banyak sekali sebenarnya seniman-seniman yang melakukan residensi ke luar negeri gitu ya. Itu kan semua hasil penggalian atau pencarian informasi melalui internet gitu. Jadi institusi-institusi seni besar di berbagai belahan dunia itu kemudian kayak membuat open call gitu ya, mengundang seniman-seniman bahkan dari luar daerahnya sendiri, dari luar negaranya sendiri untuk datang sana, untuk kemudian saling bertukar gagasan soal kesenian dan kebudayaan gitu. Nah itu salah satu sebenarnya peran signifikan dari internet itu ya. Selain internet kemudian juga digunakan sebagai salah satu material untuk, jadi kurang lebih manfaatnya sangat jelas gitu ya buat mengembangkan seni rupa Indonesia itu sendiri. Tapi memang kalau kita bicara apakah nggak ada efek negatifnya, jelas ada gitu ya. Kita bisa melihat maksudnya produksi visual, produksi kalau misalkan tariknya ke Instagram misalkan spesifik gitu ya, berapa banyak kemudian karya-karya seni yang kemudian dimunculkan di sana, dan kemudian itu jadi sulit buat memfilternya gitu, mana sih karya yang bagus, mana karya yang enggak gitu. Itu di satu sisi kalau saya sebagai kurator juga jadi cukup membingungkan gitu ya, untuk kemudian memilih dari sekian juta karya seni yang ada untuk kemudian dipamerkan gitu. Walaupun
Kurator Oke. pun sebenarnya sudah tidak apa ya, sudah tidak aneh lagi kalau kemudian kita mencari seniman juga melalui Instagram gitu ya. Kalau kita Mm-mm. tanya mau Ya, cari seniman baru untuk dipamerkan gitu, biasanya kita kemudian ngecek dari Instagramnya dulu, ya. baru kemudian ke websitenya gitu. Itu juga bukan hal yang aneh gitu. Oke. Nah, para seniman yang sekarang ini yang kemudian berada di era disrupsi dan juga teknologi internet, apakah juga masih tetap memegang pada aliran-aliran tidak sih, Kang Bob? Ya, tadi saya sempat menyebutkan Ya. soal periode seni rupa Mm-mm. kontemporer itu ya. Jadi kalau kalau kita mengacunya ke apa namanya pembabakannya di seni rupa barat gitu ya, itu kan mereka cukup rigid gitu ya, misalkan abad ke-8, kemudian Renaissance, Ya. kemudian sampai akhirnya nanti modern, postmodern, dan akhirnya sekarang disepakati bahwa ini adalah periode seni rupa kontemporer gitu, yang ketika kita menyebut seni rupa kontemporer, itu sudah tidak bisa dilihat sebagai satu karakteristik visual yang khusus gitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan di periode modern mungkin yang sangat dijagokan pada saat itu, misalkan karya yang sifatnya realis atau yang sifatnya abstrak gitu ya. Ya. Dua itu yang cukup dominan di periode itu. Tapi kemudian ketika memasuki postmodern, mulai macam-macam, mulai ada performance art, sound art juga mungkin Mm-mm. mulai berkembang di sana. Ya. Kontemporer ini kayak puncaknya ya. Jadi semua campur aduk gitu ya. Nggak ada gaya yang kemudian jadi lebih dominan dari gaya lainnya. Yang paling penting sebenarnya di era kontemporer ini adalah soal konteksnya gitu ya. Jadi seniman mau menyampaikan apa di gagasannya. Apakah kemudian gagasannya ini bisa dengan tepat dia munculkan, dia presentasikan dengan Mm. material tertentu. Bisa jadi mungkin ada beberapa gagasan yang lebih efektif kalau dia pakai video gitu. Tapi mungkin di karya lain mungkin ada gagasan yang dia lebih efektif sebenarnya pakai lukisan gitu. Mm-mm. Jadi Ya. material atau medium ini sebenarnya jadi pilihan yang kemudian harus dikaitkan dengan gagasan senimannya gitu ya, soal kontekstual tadi, bukan Mm. soal langgam atau soal gaya apa sih yang Ya. kemudian dipilih seniman gitu. Sebagai seorang kurator ini cukup sulit juga ya, Kang Bob ya, untuk menilai kemudian ingin disampaikan oleh para seniman ya. Sulit sih nggak juga Hmm, ya. Kalau kita bicara memfilter ya, kemudian ya. produksi seniman sangat banyak gitu ya. Kalau di Indonesia kita bisa menyebut produksi seniman bisa jadi dalam satu tahun bisa menghasilkan banyak sekali seniman, terutama misalkan kota-kota kayak Jogja, Ya. Bali, Bandung, Jakarta gitu ya. Itu Mm, produksi kurator, kritikus itu tidak berimbang ya. Jadi pihak-pihak kayak kurator, kritikus ini yang sebenarnya dia bisa jadi filternya gitu ya untuk kemudian publik bisa 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 mengakses karya-karya yang memang secara kualitas cukup baik, itu tidak berimbang dengan jumlah seniman. Dan ini yang jadi problem sebenarnya ketika ya. jumlah filternya tidak sebanyak produksi seniman ya di wilayah itu ya. Tapi kalau persoalan misalkan mengapresiasi apa namanya gagasan atau karya karya dari seniman, sebenarnya itu yang menarik dari pekerjaan kurator gitu. Kita menyebut ada pekerjaan mengkurasi gitu. Mengkurasi itu bukan sekedar menyeleksi karya seni kemudian kita pamerkan, tapi ada proses berdialog sama seniman. Kurator jadi sparring partnernya seniman. Kamu mau bikin Mm, apa gitu? Oh, mau bikin ini. Gimana kalau misalkan kamu cek karya yang ini atau misalkan baca referensi tertentu. Jadi semacam apa ya? Semacam rekan berdialognya si seniman gitu untuk mhm. kemudian mengembangkan si karyanya. Nah, dari diskusi itu sebenarnya kemudian kurator juga bisa bisa memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan seniman sebelum karya-karyanya kemudian sampai ke ruang pamer dan diakses oleh publik Mhm, gitu. mhm. Oke, baik. Kang Adrian, mungkin ini juga boleh dikoreksi, apakah kemudian pop culture dan juga pop art ini masuk terhadap perkembangan seni modern saat ini atau seperti apa? Ya, kalau kalau di pembabakan di seni rupa sebenarnya seni Mhm. modern sudah selesai. Oke. Itu selesai di kurang lebih tahun 60-an. Setelah itu Ya. kemudian berkembang ke seni postmodern gitu. Tapi kata modern sebenarnya untuk orang-orang di seni rupa memang kadang suka dipikirkan terlalu jauh gitu ya modern. Tapi kalau kita bisa bicara modern juga dalam arti yang terkini juga nggak masalah sih. Tapi kalau tadi ya balik ke sejarah seni rupa, modern itu sebenarnya sudah selesai dan sekarang masuk ke kontemporer ini. Mhm. Uh, sama halnya dengan
pertanyaan tadi soal pop art gitu. Ya, Pop art itu memang bagian dari perkembangan, dia in between ya. Dia jadi jembatan antara perkembangan seni modern ke postmodern itu di sekitar tahun 50-an akhir oke. ke 60. Dia jadi penanda sebenarnya berakhirnya periode modern dan memasuki periode postmodern gitu. Nah, apakah di hari ini nggak ada pop art karena misalkan itu sudah selesai di tahun 60-an? Mm-mm. Tetap ada gitu, karena kita bicara seni rupa kontemporer yang bisa saja senimannya sebenarnya menggunakan gaya yang nggak cuma pop art, tapi Ya. misalkan dia menggunakan gaya-gaya periode Renaissance, misalkan abad 13, abad 14, hari ini gitu. Selama tadi secara kontekstual dia menyampaikan gagasannya tepat gitu ya, itu masuk akal gitu ya, logis untuk kemudian kita bicarakan ulang. Oh, kenapa sih kamu pakai gaya yang sudah sangat kuno gitu ya di hari ini? Mungkin ada beberapa hal, ada beberapa isu yang memang dia ingin sampaikan, dan itu paling bisa tersampaikan melalui gaya-gaya yang justru dianggap sudah lewat atau kuno gitu ya. Jadi Mhm. pop art hari ini kenapa enggak juga gitu ya? Banyak-banyak contoh-contoh seniman yang kemudian masih menggunakan apa namanya, cara-cara bertuturnya pop art atau visual-visual pop gitu ya, Ya. menggunakan apa namanya, imaji atau misalkan visualisasi-visualisasi dari kebudayaan populer gitu, itu sudah bukan sesuatu yang aneh gitu ya di hari Mhm. ini. Mhm. Oke, oke, Kang Bob. Nanti kita akan lanjutkan. Kita harus break sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas fenomena yang viral ya. Ini juga masih akan diperbincangkan. Dan juga Gozali Everyday terkait dengan apakah ini termasuk seni virtual di saat ini dan juga transformasi atau seperti apa. Pemirsa tetap bersama kami, bersama juga dengan Kang Bob Edrian di Talkshow Bincang hari ini.